Mengapa identitas selalu menjadi masalah besar di negara ini? Apakah kita memang tidak ditakdirkan untuk bisa menjadi bangsa yang besar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Di tahun 1978, seorang Palestina bernama Edward Said menulis sebuah buku berjudul Orientalism. Buku ini menjadi buku yang sangat penting di abad 20. Edward Said lahir dan tumbuh di Yerusalem, kemudian menghabiskan masa dewasanya di Kairo. Setelah beranjak dewasa, ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Massachusetts, di Amerika. Dan karena kecerdasannya, Edward Said bisa masuk ke Princeton, salah satu universitas bergengsi di Amerika, kemudian melanjutkan studinya ke jenjang doktoral di Harvard University. Setelah itu, ia kemudian menjadi seorang profesor dan mengajar di Columbia University di New York. Buku Orientalism ini cukup revolusioner karena di masa itu, buku Orientalism membantu mengubah cara pandang kita tentang Timur Tengah. Jadi di buku itu, Edward Said menceritakan tentang negara-negara yang menjadi koloni atau menjadi jajahan Inggris dan Perancis yang mayoritas berada di Jazirah Arab, Timur Tengah, dan sebagian berada di Afrika sebelah utara. Kemudian orientalis tentu saja adalah orang-orang, para akademisi, para peneliti yang mendedikasikan dirinya untuk mengkaji tentang apa yang terjadi di negara-negara Orient tersebut. Mulai dari budayanya, ke politiknya, adat istiadatnya, kemudian struktur yang ada di sana, dan peradaban yang lahir dan muncul dan berkembang di negara-negara Orient tadi. Nah, dari para orientalis ini kemudian berkembang wacana yang mendasarkan asumsinya pada European superiority atau Western superiority. Dan di negara-negara Orient tadi muncullah semacam sindrom inferiority. Jadi mereka yang ada di Barat merasa dirinya lebih tinggi, lebih hebat, lebih canggih, sementara mereka yang berada di Orient itu dianggap sebagai mediocre atau lebih rendah. Nah, argumentasi yang awalnya hanya berada di lingkup sains ini kemudian berkembang luas dan menjadi semacam justifikasi atau legitimasi terhadap upaya kolonialisme. Jadi muncul semacam anggapan bahwa Western is having the right to rule over the irrational East. Bahwa mereka yang ada di Barat itu semacam punya hak mengkolonialisasi atau mengatur apa yang terjadi di Orient. Nah, tentu saja pemahaman bahwa negara-negara Barat ini adalah negara yang hebat, canggih, sophisticated, kemudian harus dicontoh dan seterusnya, itu disebarluaskan. Sebaliknya, negara-negara Orient dianggap sebagai negara yang pasif, negara yang tertinggal, negara yang irasional, percaya dengan klinik, sehingga harus dimodernisasi. Nah, Orient tadi dianggap sebagai bangsa yang primitif, dianggap sebagai bangsa yang anti-demokrasi, dianggap dekat dengan kekerasan, ekstremisme, fundamentalisme, dan seterusnya. Sementara Western itu dianggap sebagai yang maha kuasa, yang maha benar. We are doing the right things over here, and those people are doing the wrong things over there. Jadi ada perbedaan antara us dan them. Nah, dari sinilah muncul dikotomi antara Western, mereka yang ada di Barat, dengan Eastern atau Orient, mereka yang ada di Timur. Mereka yang punya peradaban maju dengan mereka yang punya peradaban yang terbelakang. Mereka yang superior dengan mereka yang inferior. Tentu saja penilaian atas benar, salah, hebat, atau buruk ini adalah sesuatu yang sangat subjektif. Misalnya di Timur kita mengenal budaya buang air dengan toilet jongkok, kemudian membasuh atau membersihkannya dengan air. Sementara di Barat kita mengenal buang air dengan toilet duduk, kemudian membersihkannya dengan tisu. Apakah Barat dianggap lebih bersih, lebih higienis? Apakah Timur dianggap lebih jorok, lebih kotor?
Atau contoh lain, misalnya di timur dulu ada kisah tentang Negeri 1001 Malam. Di situ digambarkan tokoh perempuannya sebagai seseorang yang diglorifikasi, seseorang yang diagungkan, punya eksotisme, punya pesona, yang dipuja oleh banyak laki-laki, yang posisinya ditinggikan di masyarakat dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat peradaban yang ada di Barat, kita juga tahu bahwa gerakan tentang kesetaraan gender equality itu juga gerakan yang sebetulnya baru muncul belakangan. Dulu-dulu perempuan dianggap nomor dua, dulu-dulu perempuan dianggap sebagai bawahannya laki-laki dan seterusnya. Jadi apakah kita masih bisa bilang bahwa Barat lebih hebat daripada Timur atau Timur lebih tertinggal daripada Barat? Tentu ini adalah opini yang sangat subjektif sekali. Tapi yang menarik teman-teman sekalian, menurut Edward Said, walaupun kolonialisme itu sudah hilang, peperangan dengan menggunakan senjata dan lain sebagainya, kontak fisik dan seterusnya mungkin sudah mulai pudar, tapi spirit orientalisme itu masih terus membekas sampai saat ini. Sebagai contoh, Bank Dunia saat ini menetapkan garis kemiskinan itu berada di standar 1,9 US dollar per hari atau sekitar 800 ribu rupiah per bulan. Dan angka itu diukur berdasarkan belanja seseorang selama periode tersebut. Tapi kita tahu bahwa makan memang menjadi salah satu pengeluaran kita yang paling signifikan. Cuman kita tahu juga bahwa di Indonesia sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat yang agraris. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebagian besar dari kita mungkin tidak perlu melakukan belanja karena kita bisa memakan apa yang kita tanam sendiri. Jadi tinggal kita petik dari kebun atau ayam yang kita pelihara bisa kita potong sebagai lauk pauk dan seterusnya. Kita tetap bisa hidup, kita tetap bisa makan, tidak seperti orang miskin, tetapi menurut standar Bank Dunia kita bisa dikategorikan sebagai orang miskin. Kemudian di Indonesia kita juga tahu bahwa modal sosial kita sangat kuat, sehingga kita dengan tetangga kita punya hubungan yang sangat dekat. Kalau tetangga kita punya hajat, kita membantu, atau sebaliknya kalau kita punya hajatan, tetangga kita datang untuk membantu kita. Biasanya nanti kita akan saling memberikan makanan atau saling memberikan apa yang kita miliki kepada tetangga kita, begitu juga sebaliknya. Tidak ada transaksi di sini, tidak ada belanja di sini, tapi kebutuhan kita tercukupi dari interaksi tersebut. Ini yang tidak tertangkap oleh standar Bank Dunia tadi. Kemudian kalau kita tarik ke konteks masa sekarang, maka kebijakan tentang vaksinasi, vaksin yang akan kita pilih untuk bisa membebaskan kita dari pandemi ini juga mungkin bisa sangat berpengaruh dengan spirit orientalisme ini. Ada kemungkinan bahwa suatu saat nanti hanya vaksin tertentu yang diizinkan untuk bisa masuk ke negara tertentu. Misalnya saya ingin bepergian ke negara A begitu, maka saya hanya boleh masuk ke negara A setelah saya mendapatkan vaksin X. Kalau saya mendapatkan vaksin Y atau vaksin Z, maka saya tidak boleh masuk ke negara tersebut. Dan kembali kepada Edward Said, beliau memang memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap studi tentang postkolonialisme, bahwa harus ada semacam integrasi antara European dengan non-European, antara Western dengan Oriental. Dan mereka yang tidak termasuk dalam Western tadi, mereka yang termasuk ke dalam Orient tadi harus diberikan panggung yang lebih, harus diberi kesempatan untuk bersuara, harus diberikan tempat supaya ada perspektif yang berbeda. Dan menurut beliau, kita harus mampu untuk acknowledge bahwa memang ada perbedaan di dunia ini, bahwa ada mereka yang Western dan ada mereka yang Oriental. Dan perbedaan ini seharusnya di-acknowledge atau diakui secara terbuka, dan bagaimana caranya kita bisa membuat perbedaan itu somehow work for us. Tapi tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kenapa demikian? Saya akan sangkut pautkan lagi ke buku yang berbeda. Buku ini ditulis oleh Samuel Huntington di tahun 1996. Judulnya adalah The Clash of Civilization. Nah, awalnya sebetulnya buku ini ditulis sebagai sebuah esai atau sebuah artikel yang dipublikasikan di jurnal Foreign Affairs pada tahun 1993.
Judul artikelnya sama, The Clash of the Civilization, tetapi dengan tanda tanya. Nah, setelah itu 3 tahun kemudian Samuel Huntington menuliskan bukunya dan menghilangkan tanda tanya di dalam judul tadi. Teori utama yang diusung oleh Samuel Huntington adalah bahwa perbedaan kultur antar peradaban yang berbeda ini bisa memberikan potensi atau bisa menjadi sumber konflik yang besar begitu. Jadi konflik global itu tidak lagi soal ideologi tetapi perbedaan kultur. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Tapi buku ini terbagi ke dalam 4 bagian yang berbeda. Yang pertama tentang cerita tentang berakhirnya Perang Dingin. Kemudian yang kedua adalah uraian tentang kultur dan peradaban, Culture and Civilization. Kemudian bagian ketiga adalah tesis Samuel Huntington bahwa ia tidak percaya global culture itu akan ada. Kemudian yang keempat adalah prediksi atau ramalan Samuel Huntington. Dan karena buku ini ditulis di tahun 1996, sebagian besar ramalannya sudah terjadi. Tentang apa yang terjadi di Crimea, kemudian tentang konflik di Timur Tengah, kemudian apa yang terjadi di Korea Utara, Korea Selatan, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, di buku ini Samuel Huntington bercerita bahwa Perang Dingin itu sesungguhnya punya keuntungan. Ia bisa memberikan global stability atau stabilitas global. Karena dunia di masa itu terbagi ke dalam 2 blok yang berbeda. Blok kapitalis, blok barat, dengan blok timur yang dianggap sebagai sosialis dan komunis. Nah, oleh karena itu negara-negara itu terikat oleh ideologi ini. Dan ketika mereka sudah terikat ke dalam salah satu ideologi ini, nggak ada alasan bagi mereka untuk saling berperang antara satu dengan yang lain. Karena ideologinya sama. Tapi itu yang terjadi di Perang Dingin. Setelah Perang Dingin selesai, identitas itu hilang. Yang muncul adalah apa yang disebut sebagai kultur global. Walaupun kultur ini sifatnya semu ya. Sebagai contoh, kita sekarang punya internet. Di hampir semua negara punya McD, punya Starbucks. Kita bisa beli H&M. Kita bisa bertransaksi menggunakan Visa atau Mastercard. Kita juga bisa nonton YouTube, kita bisa mendengarkan Taylor Swift, Katy Perry, atau nonton Netflix, dan seterusnya. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa kultur itu kompleks, kultur itu berlapis, kultur itu terfragmentasi. Misalnya kalau kita bilang orang Jawa, maka orang Jawa itu kan terdiri dari berbagai elemen ya. Ada yang mereka berasal dari Jawa di bagian barat, yang agak cenderung dekat dengan pesisir, kemudian logat atau dialek bahasanya ngapak, kemudian ada juga mereka yang berada di Jawa Tengah yang dianggap lebih halus, lebih sopan, kemudian ada juga yang di timur atau Jawa Timuran atau Surabayaan dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat sebagai sebuah kesatuan Pulau Jawa, maka Pulau Jawa itu juga terdiri tidak hanya orang Jawa, tapi ada juga orang Sunda, kemudian ada juga orang Betawi, dan seterusnya. Lalu kalau kita tarik lebih luas lagi, Indonesia itu kan pada dasarnya adalah kumpulan dari orang Jawa, orang Minang, orang Bugis, orang Papua, dan seterusnya. Dan kalau kita tarik lagi lebih besar, Asia Tenggara misalnya, itu kan terdiri dari orang-orang Melayu, mayoritas Muslim. Tapi kalau kita tarik lagi lebih luas, maka kita akan bertemu dengan berbagai peradaban atau civilization yang berbeda. Di buku ini, Samuel Huntington menulis ada setidaknya 8 peradaban besar ya. Yang pertama adalah peradaban Cina, Confucianism, kemudian ada Jepang, kemudian ada India, Pakistan, dan seterusnya, kemudian ada Islam, kemudian ada Ortodok, Rusia dan sekitarnya, kemudian ada Western, peradaban Barat, kemudian ada Amerika Latin, dan yang terakhir adalah peradaban Sub-Saharan Afrika, mereka yang berada di sebelah utara Afrika. Di sini Samuel Huntington menjelaskan bahwa ada semacam tarikan ya. Jadi di satu sisi ada keinginan untuk bisa membentuk kultur global yang universal, yang seragam, tapi di sisi lain juga ada tarikan untuk kembali ke identitas kita yang awal, identitas asli kita, siapa kita sesungguhnya.
Jadi di satu sisi misalnya saya ingin menjadi orang Indonesia, saya ingin menjadi orang Jawa, kembali kepada nenek moyang leluhur saya dan seterusnya. Tapi di sisi lain, saya juga ingin tampil sebagai manusia atau warga global. Dan dinamika ini, tarikan ini yang nantinya akan melahirkan konflik atau yang disebut sebagai clash of civilization. Teman-teman sekalian, di buku ini Samuel Huntington juga nampaknya punya posisi yang tidak memberikan deskripsi yang begitu netral ya. Jadi Samuel Huntington ini pada dasarnya cenderung mengadvokasi akan munculnya satu peradaban yang lebih unggul dibandingkan peradaban yang lain. Padahal kita tahu peradaban itu kan begitu kompleks ya, dan kalau kita breakdown lebih detail, maka peradaban yang terdiri dari kultur, subculture, dan lain sebagainya itu sangat kompleks dan bisa beririsan satu dengan yang lain. Misalnya kalau kita ambil contoh negara Turki begitu, ada bagian yang cenderung Asia, ada bagian yang cenderung Eropa. Kalau kita bicara tentang Ukraina misalnya, Ukraina yang berada di barat itu sangat berbeda dengan Ukraina yang ada di timur. Jadi ada sangat banyak irisan, benturan, fragmentasi, pengelompokan yang begitu kompleks yang tidak bisa direduksi dengan sesederhana itu. Dan salah satu yang cukup menarik tapi juga cukup kontroversial adalah bahwa Samuel Huntington merasa pertama tentu bahwa peradaban barat akan menjadi peradaban yang unggul, yang dominan. Tapi di sisi lain, Samuel Huntington melihat peradaban Islam secara reduksionis ya. Dia melihat peradaban Islam itu sebagai peradaban yang anti barat, sebagai peradaban yang pokoknya punya mindset untuk how to destroy the West, untuk menghancurkan apa yang sudah ada di barat. Kemudian cenderung melihat bahwa agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan, tidak ada separation between state dengan religion. Dan bagi Samuel Huntington, peradaban ini, terutama peradaban Islam dan peradaban Konfusianisme, itu adalah potential source of conflict yang dipandang akan menghambat dominasi peradaban Barat. Dan kalau kita tarik ke belakang agak mundur jauh lagi, The Clash of the Civilization ini sebetulnya bukan benar-benar karyanya Samuel Huntington ya, karena frase itu sebetulnya diambil dari tulisan Bernard Lewis. Jadi Bernard Lewis pernah menulis di tahun 1990 di majalah The Atlantic, esainya berjudul The Roots of Muslim Rage. Dan kalau saya kutipkan di sini, Bernard Lewis menyatakan bahwa it should by now be clear that we are facing a mood and a movement in Islam far transcending the level of issues and policies and the governments that pursue them. This is no less than a clash of civilization. The perhaps irrational but surely historic receptions of an ancient rival against our Judeo-Christian heritage, our secular present, and the worldwide expansion of both. It is crucially important that we, on our side, should not be provoked into an equally historic but also equally irrational reaction against that rival. Jadi Bernard Lewis menganggap peradaban Muslim itu irasional, gila begitu, dan kita Western itu nggak boleh ikut-ikutan kayak mereka. Jadi di buku ini yang kemudian karena Samuel Huntington adalah seorang political advisor di Gedung Putih juga, jadi buku ini menjadi semacam justifikasi bahwa negara-negara Barat, the West itu perlu berupaya untuk westernize the whole world, westernize the Orient tadi, westernize the other civilization. Kemudian ada semacam persepsi bahwa the West itu adalah peradaban yang superior dibandingkan peradaban yang lain. Padahal kenyataannya kan tidak demikian. Kalau kita bicara dalam konteks yang ideal, yang seharusnya terjadi adalah bahwa the West should stop trying to westernize the world. Yang seharusnya terjadi adalah bahwa the West should accept that there are different civilization with cultural differences.
Tapi kan yang terjadi tidak seperti itu realitanya. Paradigma yang muncul adalah justru bahwa we are different, therefore you have to stay away from us. We have to protect ourselves against you. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, we should destroy you because you are very dangerous. Padahal kalau kita kembali ke narasi Edward Said tadi, yang harusnya dimunculkan adalah coexistence with the preservation of difference. Bahwa eksistensi peradaban yang berbeda dengan segala dinamikanya itu harus bisa muncul. Gagasan atau the idea of respecting the difference but living with it itu harus dimunculkan, bahwa it is okay kita punya peradaban yang bermacam-macam, berbeda satu dengan yang lain, tapi gimana caranya kita bisa hidup bersama-sama dengan segala perbedaan tersebut. The preservation of difference itulah yang seharusnya dimunculkan, tapi kan realitanya nggak kayak gitu. Nah, mengapa dua buku ini menjadi sangat penting, teman-teman sekalian? Dalam hal bernegara, penting sekali pemahaman tentang orientalism, penting sekali pemahaman tentang clash of civilization ini. Terutama kalau kita bicara tentang hubungan diplomasi kita keluar. Apakah kita akan ke kiri, apakah kita akan ke kanan. Di bagian mana kita ke kiri dan di bagian mana kita ke kanan, itu harus dipertimbangkan dengan sangat baik sekali. Termasuk kalau kita tarik ke dalam contoh yang lebih konkret lagi adalah misalnya tentang vaksin mana yang akan kita gunakan. Apa kebijakan kita tentang Laut Cina Selatan. Kemudian bagaimana posisi kita terhadap Muslim di Uighur. Kemudian apa tanggapan kita tentang R2P atau Responsibility to Protect di Myanmar. Lalu bagaimana suara kita di PBB. Bagaimana kepemimpinan kita di Asia Tenggara atau di ASEAN. Terus apa dukungan kita terhadap Palestina dan seterusnya. Semua itu harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Dengan membaca dua buku tadi, setidaknya di satu sisi kita memang berada di East. Tetapi bagaimana caranya kita bisa menunjukkan bahwa diri kita tidak kalah unggul dengan mereka yang ada di West. Kemudian di satu sisi memang faktanya kita adalah negara yang dominan Muslim. Tetapi bagaimana membuktikan bahwa Islam yang kita miliki itu tidak seperti reduksionisme versi Samuel Huntington yang dianggap irasional, yang dianggap fundamental, radikalis, dan seterusnya. Itu adalah tantangan-tantangan yang perlu kita jawab di masa sekarang. Dan sekali lagi dengan membaca orientalisme, kita belajar tentang dikotomi antara Western dengan Eastern atau Oriental. Dengan membaca Clash of Civilization, kita tahu bahwa ada semacam kecenderungan Western itu menjadi dominan dan kita berpotensi pada akhirnya nanti akan membangun konflik atau timbul konflik dengan mereka. Pertanyaannya adalah siap nggak kita? Gimana strategi kita untuk menghadapi benturan itu semua? Ini yang mungkin perlu kita pikirkan baik-baik. Akhir kata, saya tidak akan menutup video ini dengan kesimpulan, tapi setelah ini akan saya kutipkan pidato Bung Karno di pembukaan Konvensi Asia Afrika pada tahun 1955. Mungkin teman-teman sekalian bisa belajar dari apa yang beliau sampaikan di masa itu. Oke, itu saja dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the first Intercontinental Conference of Colored Peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. I am proud that my country is your host. It is a new departure in the history of the world that leaders of Asian and African peoples can meet together in their own countries to discuss and deliberate upon matters of common concern. In spite of diversity that exists among its participants, let this conference be a great success. Yes, there is diversity among us,
Who denies it? Small and great nations are represented here, with people professing almost every religion under the sun: Buddhism, Islam, Christianity, Confucianism, Hinduism, Jainism, Sikhism, Zoroastrianism, Shintoism, and others. Almost every political faith we encounter here: democracy, monarchism, theocracy, with innumerable variants. And practically every economic doctrine has its representative in this hall: Marxism, socialism, capitalism, communism, in all their manifold variations and combinations. But again, what harm is in diversity when there is unity in desire? This conference is not to oppose each other. It is a conference of brotherhood.